Kenaikan pajak pertambahan nilai atau PPN dari 11% menjadi 12% yang direncanakan pemerintah pada awal Januari 2025 merupakan kebijakan fiskal yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan negara melalui anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Kebijakan ini disusun pada akhir tahun 2024 sebagai langkah strategis pemerintah dalam memperkuat pembiayaan pembangunan nasional dan keberlanjutan ekonomi. Secara objektif, kebijakan kenaikan PPN menjadi 12% diproyeksikan mampu menambah penerimaan negara hingga 75 triliun rupiah pada tahun 2025. Dana tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta mendukung program pembangunan berkelanjutan. Dengan meningkatnya pendapatan negara, pemerintah memiliki ruang fiskal yang lebih luas untuk membiayai program sosial, pendidikan, dan kesehatan bagi masyarakat. Jika dilihat dari sisi positif, kebijakan ini dapat memperkuat ketahanan ekonomi dan mendukung target pembangunan jangka panjang. Dengan meningkatnya penerimaan pajak, Indonesia bisa mengurangi ketergantungan terhadap utang luar negeri dan membangun kemandirian fiskal. Namun, jika dilihat dari sisi negatifnya, kenaikan PPN berpotensi menurunkan daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan dan kelas bawah. Kenaikan harga barang dan jasa akibat peningkatan pajak dapat memicu inflasi, yang pada akhirnya menekan perekonomian rumah tangga. Apabila kebijakan ini tidak diimbangi dengan subsidi atau pengecualian pajak bagi kebutuhan pokok, maka akan muncul kesenjangan ekonomi yang makin lebar. Kebijakan ini juga berpotensi represif bagi masyarakat berpenghasilan rendah jika pemerintah tidak memberikan perlindungan sosial yang memadai. Oleh karena itu, kebijakan kenaikan PPN perlu diimbangi dengan langkah-langkah kompensasi, seperti memperluas bantuan sosial, memberikan insentif bagi UMKM, dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok. Menurut para pendapat ahli, yaitu Sri Mulyani Indrawati, Menteri Keuangan Republik Indonesia, dalam berbagai kesempatan, ia menegaskan bahwa reformasi perpajakan, termasuk kenaikan PPN, merupakan bagian penting untuk menciptakan sistem pajak yang lebih adil dan berkelanjutan. Hasilnya akan digunakan untuk membiayai program-program pembangunan yang manfaatnya kembali lagi kepada masyarakat. Selain itu, ekonom Indef, Institute for Development of Economics and Finance, Bima Yudhistira, menyatakan bahwa kenaikan PPN harus dibarengi dengan kebijakan perlindungan bagi masyarakat kecil. Karena tanpa kompensasi sosial yang kuat, daya beli masyarakat bisa turun dan pertumbuhan ekonomi terhambat. Kesimpulannya, secara logis dan strategis, kenaikan PPN menjadi 12% merupakan keputusan yang cerdas dalam rangka memperkuat APBN dan mendorong pembangunan berkelanjutan. Namun, implementasinya harus dikelola dengan transparan dan bijak, agar tidak menimbulkan beban ekonomi bagi masyarakat kecil. Pemerintah perlu berbenah, baik secara internal maupun eksternal, untuk memastikan bahwa manfaat kebijakan ini dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia.